temene sholatul jamaah, ayil jamaah fi sholah maksudnya. Iku fardu ainin fardu ain. Wah niki lek boten jamaah malah dosa. Wa huwa utawi kaunuha fardu ainin iku madhabu Ahmad, madhabi Imam Ahmad bin Hambal. Wa qila lan dawaki apa syartun li sihhatis shalah, dawu syartun li sihhatis shalah. Syartun utawi jamaah iku syarat lisih hati sholati kedua sae sholat. Berarti lek gak jamaah sholatnya boten sah. Walaya ta'akkadulan ora dadi kukuh apa anat hukum sunnah lin nisa'i kedua pira-pira wong wadon ta'akkudahu kelawan kaya kukuhe nadbu lir rijali kedua pira-pira wong lanang. Validalika mongko krana are mengkono-mengkono adami ta'akkudil jamaah lin nisa kata aku dihi lir rijal yukrohu den makruhake apa tarbuhan ninggal jamaah lahum kedua rijal lalahunna ora makruh ninggal jamaah kedua nisa. Wal jamaatu utawi jamaah fi maktubatin ing dalem salat maktubah lidakarin kedua wong lanang bi masjidin ing dalem masjid iku afdhalul luwih utama. Naam ya bener den dawuhake in wujidat lamun den temu apa jamaah fi baiti ing dalem omahe zakar faqat belakane baiti fa huwa mongko utawi al bait iku afdhalul luwih utama. Wa kadzalan kelawan kaya ikilah al jamaah fil baiti afdhal lau kanat lamun ana apa jamaah fi ing dalem bait iku aktsara luwih akeh min hati nimbang saking jamaah fil masjid ing dalam masjid alama miturut ing atase pendapat i'tamadahu kang tetandenan ing masapa al-Adra'i al Imam al-Adra'i wa ghairuhu lan liyani Adra'i. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al-Haytami wal aujahu khilafuhu wal aujahu utawi kang luwih duweni wajah iku khilafuhu sulayani ma'tamadahul Adra'i. Walau ta'arodat lan lamun perlawanan apa fadilatus sholati fadilai sholat fil masjid ing dalem masjid aku sembayang nang masjid tapi ijenan wal khuduri lan fadilai nekani utawa ngadiri jamaah kharijau ing dalem jabane masjid aku lek sembayang gak nang masjid jamaah maka bagaimana kudima mongko den dinginake apa al khuduru kharijahu fima ing dalem barang yang haru kang pertelo apa mah li'anal fadilata krana sak temene fadilah kautaman al muta'alliqata kang persambungan apa fadilah bidzatil ibadati kelawan zati ibadah iku aula luwi utama minal fadilati tinimbang saking fadilah al muta'alliqati kang persambungan bimakan ya kelawan panggonane salat au zaman ya bimakan ya kelawan panggonane ibadah au zaman ya utawa zamane ibadah wal muta'alliqatu utawi fadilah kang persambungan bi zamaniha kelawan zamani ibadah iku aula luwi utama minal muta'alliqati tinimbang saking fadilah kang persambungan bimakaniha kelawan panggonane ibadah. Waktu sanulan den sunnahake apa i'adatul maktubati baleni ing salat maktubah apa i'adatul maktubati baleni salat maktubah bisyarti antakuna kelawan syarat yaiku yen to ana apa maktubah iku fil waqti apa i'adah iku fil waqti ing dalem waktu wa alla tuzadalan yen to ora ditambahi apa fi i'adat ya ing dalem oleh baleni ing maktubah ala marratin ing atase saambalan khilafan halin layani li syaikhi syuyukhina maring gurune pira-pira guru ingsun Abil Hasanil Bakri nyatane al Imam Abil Hasan al Bakri rahimahullahu taala beliau menyatakan annal i'adata tu'adu min ghairi hasrin walau sulliyat senajan den salati apa al-ula salat kang pertama apa al-ula salat kang pertama den salati jamaatan hali jamaah ma'a akhara sertane wong liya walau wahidan senajan wong siji imaman iku makmum kana ana sapa syahas yang mengulangi salat au makmuman utawa makmum fil ula ing dalem salat kang pertama awis saniyati utawa salat kang nomor loro biniyati fardin kelawan niat fardu
biniyati fardin kelawan niat fardu wa in waqa'at senajan tumibo apa atsaniyah tumibo naflan hali dadi salat sunnah bayan mongko niyato sapa syahas i'adatus sholati ing baleni salat al mafrudati kang den wajibake apa as-shalah wa ikhtara lan milih sapa al imamul haramain memilih ayat wiyah ing yen to niat sapa syahas al-dhuhra ing salat dhuhur awil asra utawa asar usolli ad-dhuhra awil asra masalan umpamane wala yata'arradu lan ora yen to ora ngaru-ngaru sapa syahs lil fardhi maring kefarduan wa rajjahu lan ngonjoake sapa Nawawi ing qaulul imamil haramain fi rawdati ing dalam kitab Rawdatut Talibin lakinil awwalu tetapi nek utawi barang kang pertama lakinnal awwala tetapi nek sak temene barang kang pertama iku murajjahul aktsarina qaul kang den onjoake ake ulama wal fardhu hal utawi salat fardu iku al ula salat yang pertama walau bana lamun ono apa fasadul ula rusake salat kang pertama lam tujzi'u mongko ora nyukupi ing syahs apa asniyatu salat kang nomor loro alama miturut ing atase barang i'tamadahu kang tetandenan ing mah sapa an-Nawawi Imam Nawawi wa syekhuna lan guru ingsun al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami khilafan halim layani lima maring barang qala hukam dawuhake ing mah sapa syekhuhu gurune syekhuna Zakaria nyatane al-Imam Zakaria al-Ansari tabaan hali anut lil Ghazali maring Imam Ghazali wa ibnul Imati lan Imam Ibnul Imat ai idza nawa tegese ari kalane niat sapa syahas bisa niati kelawan salat kang nomor loro niat al fardhu ing kefarduan wa ya bijam'in katsirin afdal niki sak menten dia setengah 10 lebih nanti. Faslun wa salatul faslun fi salatil jamaah. Samangke bab menjelaskan tentang salat jamaah. Niki alhamdulillah bape nyemangati piantun-piantun ingkang biasai jamaah. Cek tambah semangat. Utawi sing gak tahu jamaah nggih jamaah. Makanya ada pembahasan ya. Wa syuri'at bil Madinah aila bi Makkah li qahri sahabati biha. Salat jamaah itu pertama kali disyariatkan di dalam Islam. Itu muncul pensyariatan salat jamaah itu di Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kenapa tidak sejak di Makkah? Karena kondisi para sahabat pada saat di Mekah itu dalam kondisi maghur, dalam kondisi ditekan. Karena memang kondisi ketika Nabi itu ada di Mekah, kondisi Islam itu belum sekuat ketika Nabi itu sudah hijrah ke Madinah. Sehingga muncul permulaan sholat jamaah disyariatkan itu adalah di Madinah. Berkolek sembahyang ijen rapati ketoro, tapi lek sholat jamaah itu ketoro. Akhirnya di sini dikatakan syuri'at bil Madinah. Sholat jamaah itu pertama kali disyariatkan di Madinah, tidak di Makkah. Liqahri sahabati biha. Karena para sahabat itu dikohru, ditekan, tertekan, kemudian tidak bebas ketika para sahabat dan kanjeng Nabi itu kondisi masih di Makkah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Jamaah itu paling minim itu terdiri dari satu imam dan satu makmum, tidak bisa kurang dari itu. Harus ada imam, harus ada makmum, baru namanya jamaah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Hal ini diambil dari sabdanya kanjeng Nabi, al jama'atu imamun wa ma'mumun. Kanjeng Nabi nanti dawuh bahwa jamaah itu imamun, satu imam, wa ma'mumun dan satu makmum. Maka di sini dikatakan sholat jamaah niku minimal satu imam satu makmum, satu imam satu makmum.
wa hiya fil jum'ati thumma fi subhiha thumma subhi thumma al-isya'i thumma al-asri thumma al-dhuhri thumma al-maghribi afdal. Untuk masalah urutan sholat jamaah, umpama aku ingin milih sholat jamaah itu kalau sholat 5 ku sing apik sing ndi, aku gak iso lek jamaah kabeh, aku milih si jamaah sing ndi kira-kira. Maka di sini dikatakan untuk urutan anjuran sholat jamaah itu yang paling kuat yang pertama adalah sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat bukan cuma anjuran tapi kewajiban jamaah itu. Pertama sholat Jumat. Yang kedua tsumma fi subhiyah. Kemudian yang paling utama sholat jamaah itu yang kedua adalah pada subuhnya Jumat. Ini istimewa. Subuhnya Jumat. Jadi Jumat tapi subuh. Tsumma fis subhi, kemudian subuh hari yang lain. Jadi lek kepengin sholat jamaah, aku lek liyane gak iso. Kepengin jamaah sholat situ tok subuh. Karena subuh itu jamaahnya lebih afdol, lebih utama daripada yang lain. Setelah subuh baru kemudian isya. Boten duhur asar, boten urut. Setelah subuh isya. Kalau mau jamaah subuh nggak bisa, subuh turu. Berarti kalau mau jamaah yang paling afdol adalah isya selanjutnya. Tsummal asar, kemudian setelah isya gak iso asar. Asar gak iso nyambut gawe, wae mulai nyambut gawe tsummal zuhur. Kemudian sholat zuhur. Dan yang terakhir tsummal maghrib. Justru maghrib yang kebanyakan masyarakat kita itu banyak sholat jamaah, itu urutannya malah belakangan. Awak dhewe kan, cara wong-wong ini kan malah sing akeh sholat jamaah ini kan di malam maghrib. Padahal secara urutan afdoliyah sholat jamaah itu yang pertama subuh. Subuh sepi turu kabeh. Yang kedua isya. Isya niku nggih masjid-masjid gak pati rame. Boleh wong wis kesel. Istirahat, mari kerja dan lain-lain. Itu urutannya mestinya yang kedua itu isya. Setelah isya kemudian asar, kemudian duhur dan yang terakhir adalah maghrib. Sholatul jama'ati fi ada'i maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun. Kemudian membahas tentang hukum sholat jamaah. Sholat jamaah itu sebenarnya hukumnya apa? Niki datar-datar dulu. Sholat jamaah itu kalau ikut nadanya Fathul Mu'in, pertama dikatakan sholat jamaah di dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu ada. Catatannya 2. Sholat fardu 5 waktu ada. Itu hukum melaksanakan sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Artinya seumpama tidak jamaah juga tidak berdosa. Seumpama berjamaah dapat pahala. Ini pendapat pertama. Loh, bukannya fardu kifayah, bukannya nanti ada. Sing penting Fathul Mu'in pertama ndawuhaken sholatul jamaah fi ada'i maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadah. Hukum melaksanakan jamaah di dalam sholat fardu 5 waktu ada, bukan qadha. Itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. La jum'atin, tapi tidak memasukkan sholat Jumat. Karena kalau sholat Jumat itu jamaahnya tidak sunnah melainkan kewajiban. Orang iso sholat jamaah, sholat Jumatan ijen orang iso. Masih iso khutbah dhewe, iso ngimami dhewe gak iso. Tetap tidak bisa karena bertabrakan dengan ketentuan sholat Jumat itu harus dilaksanakan dengan jumlah 40 orang. Sehingga tidak bisa di dalam Jumatan itu dikatakan sholat jamaahnya sunnah melainkan wajib. Lil khabaril muttafaqi alaih sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Apa dalil pijakan daripada sholat jamaah itu dikatakan sunnah? Dalilnya adalah dawuhnya Kanjeng Nabi di dalam hadis yang muttafaq alaih. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Dengan selisih 27 derajat lebih utama sholat jamaah. Sekarang pertanyaannya, kalau hadis yang dipakai itu adalah hadis itu, hadis yang mengatakan sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, kenapa kok nggak dikatakan sholat jamaah wajib? Kok cuma diartikan sunnah? Maka didahulukan di dalam kitab Fathul Mu'in, wal afdoliyatu taqtadi an-nabiyyata faqat ay wala taqtadi al-fardiyah. Nada hadisnya, gaya bahasa yang dipakai oleh Nabi
itu adalah sholat jamaah lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendirian. Maka kata lebih utama itu tidak harus diartikan wajib, tapi cukup namanya utama, namanya afdol itu ya sunnah itu saja. Artinya ini membahas tentang cara istinbat, cara mengambil dalil. Bahasa afdol itu mau diarahkan kemana? Maka di dalam Fathul Mu'in dikatakan bahasa afdol, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kata lebih utama itu tidak harus diartikan wajib, tapi cukup diartikan sunnah. Kan lebih utama. Umpama orang kan juga apa-apa, berarti sunnah. Maka di dalam Fathul Mu'in lebih mengikuti pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Wa hikmatus sab'i wal ishrin. Wa hikmatus sab'i wal ishrin anna fiha fawaida tazidu ala salatil fardhi binahwi dzalik. Kenapa kok Nabi itu mensabdakan 27 selisihnya? Karena memang ada 27 perbedaan, ada 27 kelebihan yang ada di dalam sholat jamaah yang tidak ditemukan dalam sholat sendirian. Lalu itu dikira lek dia mau nonton mriki gak tutup akhirnya sawi. Makanya gak perlu. Sepatu ini ngomong ngoten ngaran mau. Lek dia mau nonton mriki boten tutup mangke. Wa kharaja bil ada al qadha. Kalau pun matur teng panjenengan bahwa hukum sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah dalam sholat fardu yang ada. Dalam sholat fardu yang ada, maka mengecualikan sholat fardu yang qadha. Maka kalau itu tidak ada kesunahan untuk jamaah. Sholat fardu, benar sholat fardu tapi qadha, nggak perlu jamaah. Tidak ada kesunahan, tidak ada anjuran jamaah. Tapi na'am, ini tafaqat maqdiyatul imami wal makmum sunnatil jamaah. Memang iya, ketika sholatnya itu sholat qadha, tidak ada kesunahan untuk melakukannya secara berjamaah. Tapi ketika ada seorang imam sholat qadha, makmum sholat qadha, dan sholatnya sama, podo, tangine podo kawanane, nang villa sawir Fathul Mu'in, dalu melekan, barang kabeh sobo turu, tangi-tangi jam itu, akhirnya qadha, podo, sing situ yo qadha, sing situ yo qadha, ayo jamaah wis, ini kita mriki dipundawaken. Ketika sholat yang dilakukan oleh imam dan makmum yang sama-sama qadha, itu sholatnya sama, podo-podo zuhur, podo-podo asar, lek kasus di wau sama-sama subuh. Maka ketika seperti itu tetap ada kesunahan untuk berjamaah. Tetap ada kesunahan untuk berjamaah. Jadi kata-kata tadi itu tidak sunnah berjamaah itu ketika berbeda. Sing situk sing imami sholati ada, sing mburi sholati qadha, atau dibalik, itu yang tidak sunnah berjamaah. Tapi kalau podo, wis podo-podo. Sing ngarep ya subuh qadha, sing mburi ya subuh qadha, wis jamaah wae. Wong podo-podo ae. Sama. Wa illa fa khilaful aula. Kalau sholatnya yang depan dengan yang belakang itu tidak ada kesamaan, maka hukum berjamaah itu adalah khilaful aula. Khilaful aula, tidak baik, begitu saja lah bahasa. Tidak baik. Ka'adain khalfa qadha'in wa aksi. Contoh, yang depan sholat ada, yang belakang sholat qadha. Yang imam sholatnya ada, yang makmum sholatnya qadha. Atau dibalik, sing imami qadha, sing mburi ada. Jadi misalnya wonten kanca-kanca teng mriki, misale Pak Kaco. Subuh niki mangke misale. Jadi Pak Kaco ini mungkin nanti nggak ada sholat qadhaan subuh, pernah punya qadhaan subuh. Begitu adzan subuh, sholat subuh, Allahu Akbar, tapi niatnya qadhaan lillahi ta'ala. Ya sikile gak ero, jenenge sikat subuh nggih. Dipikir ya sholatnya sholat adat, tibake ngodhoki dhisik. Sholat subuh saiki dereng, ngodhoki dhisik. Akhirnya makmum. Maka ketika prakteknya seperti itu, makmumnya itu sholat adat, imamnya sholat qadha, atau dibalik, maka itu hukumnya adalah khilaful aula. Wa fardin khalfa naflin wa aksi. Begitu juga berjamaah itu hukumnya khilaful aula ketika sholatnya yang satu fardu, yang satu sholatnya sunnah, baik itu imam ataupun makmum. Imamnya sholat ba'diyah duhur, makmumnya sholat duhur, dijawil, dipikir ya sholat apa namanya sholat duhur, ternyata sholat ba'diyah. Gimana? Maka hukumnya khilaful aula, ataupun dibalik juga sama.
Sholatnya imam itu sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, ataupun dibalik itu hukumnya khilaful aula. Wa tarawiha khalfa witrin wa aksi. Begitu juga makmumnya atau imamnya sholat tarawih, yang satunya sholat witir. Mergo teko nang masjid iki wis kaset melok sholat, ternyata sholat witir, sekini sik tarawih. Maka ketika seperti itu juga sama hukumnya khilaful aula. Yang kedua, wabil maktubati al manduratu wan nafilatu fala tusannu fihima al jama'atu wala tukrah. Kula mau matur dumateng panjenengan bahwa sholat jamaah, praktek jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah dalam sholat fardu 5 waktu. Dalam sholat fardu 5 waktu, sehingga mengecualikan sholat yang fardu, sholat yang wajib tapi tidak asli, tapi nadar. Contoh, saya nadar nanti malam mau sholat witir 11 rakaat. Itu kan berarti sholatnya jadi wajib, tapi bukan wajib asli, bukan maktubah, tapi wajib karena faktor nadar. Begitupun sholat sunnah. Sholat sunnah misal sholat duha, maka kalau itu fala tusannu fihi ma'al jamaah, tidak disunnahkan untuk berjamaah dan juga tidak dimakruhkan berjamaah. Titik. Itu pertama tadi mengatakan di dalam teksnya Qurratul Ain itu menyatakan bahwa sholat jamaah dalam sholat fardu ada itu sunnah muakkadah. Sakmangke Fathul Mu'in menampilkan pendapat. Qala Nawawi, Al-Imam An-Nawawi dawu wal asahhu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighinal akhraril muqimin fil muaddati faqat. Dawuhnya Imam Nawawi, Fathul Mu'in ini mencoba menampilkan pendapat yang kedua. Dawuhnya Imam Nawawi, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa pelaksanaan sholat jamaah itu bukan sunnah tapi fardu kifayah. Artinya kalau fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya dibebankan kepada sekelompok. Misalkan satu desa, satu dusun, satu RT. Itu kalau ada yang berjamaah gugur dosa dari semuanya. Tapi kalau tidak ada yang berjamaah sama sekali, semuanya berdosa. Karena hukum berjamaah menurut pendapat yang kuat yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ditampilkan di dalam Fathul Mu'in mengatakan jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ini lirijal. Hukum sholat jamaah menurut pendapat yang kuat itu adalah fardu kifayah, itu untuk laki-laki. Wong wedok ra melok dosa. Umpama sak dusun, seumpama satu dusun, satu desa, satu RT tidak ada yang jamaah sama sekali, itu yang dosa cuma yang laki-laki. Yang perempuan nggak ada dosa. Karena memang fardu kifayahnya itu lirijal, untuk laki-laki. Al-balighin, yang balik, sing cilik-cilik gak dosa. Kemudian al-ahrar, yang merdeka, kalau budak gak ikut dosa. Al-muqimin, yang mukim. Fil mu'addati faqat, untuk sholat adat saja. Loh, maksudnya gimana? Kok perempuan gak masuk? Karena kalau untuk perempuan, ulama sepakat sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Dan terus ngeten, sholat jamaah itu hukumnya apa? Apakah sunnah ataukah fardu kifayah? Itu ulama beda pendapat untuk yang laki-laki. Awak dhewe ngaten iki kula jenengan itu diperkhilafkan ulama jamaahnya. Apakah fardu kifayah ataukah sunnah? Tapi kalau untuk perempuan ulama sepakat itu sunnah. Ulama sepakat bahwa kalau untuk perempuan hukumnya sunnah. Sehingga ketika kita mengikuti pendapat yang sekalipun mengatakan fardu kifayah, kalau satu kampung, satu desa tidak ada yang berjamaah, perempuan tidak ikut berdosa. Sing dosa sing lanang-lanang. Yang berdosa yang laki-laki. Bihaitsu yadhhabu syi'aruha bi mahalli iqamatiha. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mengikuti pendapat yang menyatakan pelaksanaan jamaah itu hukumnya fardu kifayah untuk laki-laki, apakah cukup? Nah, di villa ini kan misalnya perkampungan. Apakah cukup di villa sini sudah ada jamaah? Apakah ini sudah bisa menggugurkan satu daerah ini di mana mereka itu terkena fardu kifayah melakukan sholat jamaah? Apakah cukup? Maka jawabannya bihaitsu yadhhabu syi'aruha bi mahalli iqamatiha. Pelaksanaan jamaah yang menggugurkan dosa dari kewajiban fardu kifayah sholat jamaah itu ketika jamaahnya itu syiarnya tampak,
di tempat di mana jamaah itu didirikan. Bicara bahasa gampangnya wonten ya krasa kula nang masjid, nang musola. Kalau di rumah, meskipun satu kampung itu sholat jamaah sendiri-sendiri, jadi perkeluarganya ahli jamaah, tapi gak ono sing nang masjid. Di rumahnya masing-masing berjamaah sama istrinya, sama anaknya, tidak tampak sama sekali, sehingga syiar jamaah di tempat itu gak ada. Maka itu tidak menggugurkan kewajiban jamaah di tempat itu. Otomatis semuanya masih berdosa. Tapi jamaah sedoyo ini tetap tidak bisa, karena pelaksanaan jamaah yang menggugurkan fardu kifayah itu ketika yadharu syi'aruha di mahalli iqamatiyah, ketika syiar jamaah itu tampak di tempat di mana itu didirikan. Makanya penting awak dhewe niki gak mek ngereken pokok aku jamaah nang omah mbek bojoku, pokok aku sembayang jamaah, urusan nang masjid cek diurusi tak mirip. Lho nek sampai nang masjid gak ono sing jamaah blas, niku dosa awak dhewe nang omah masjid jamaah. Sekalipun kita sholat di rumah jamaah, kita kan tetap kena dosa, karena kita tidak menggugurkan kewajiban fardu kifayah sholat jamaah yang itu dengan cara menampakkan syiar jamaahnya. Nah niku sing repot. Soalnya di enten daerah niku sing tiangi piantun-piantune sholat jamaah semuanya masing-masing, tapi masjidnya sepi. Perumahan. Tapi ini gen kula itu terus men nggih ngoten. Perumah itu sholat jamaah sendiri-sendiri, tapi masjidnya sepi. Nah itu maksudnya hal semacam ini agak bermasalah kalau mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu fardu kifayah. Karena apa? Karena ketentuan sholat jamaah itu tidak yang penting di desa itu ada jamaah, tapi jamaah yang menggugurkan itu jamaah yang syiarnya tampak di tempat terbuka, di masjid, di musola, di tempat umum lah. Dan nang omah sapa kabeh nyongok, sapa kabeh ro, enggak ada yang tahu. Kemudian waqila innaha fardu ainin wa huwa madhhabu Ahmad. Wa huwa madhhabu Ahmad. Ada satu qil menyatakan bahwa sholat jamaah itu bukan hanya fardu kifayah tapi fardu ain. Jadi tambah nemen maneh. Fardu ain. Terus kowe Cak Badrus nek pelok fardu ain berarti Cak Badrus kan derek sing aneh-aneh ngene. Dari derek sing fardu ain iki. Hah? Lho, lek derek sing aneh-aneh sunah kali fardu kifayah mboten aneh rasa kula. Niku wis wajar dene madzhab Syafi'i. Lek derek sing aneh-aneh gini, waqila innal jama'ata fardu ainin. Ada yang mengatakan pelaksanaan jamaah itu di dalam sholat bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Kewajiban yang dibebankan kepada personal individual. Jadi masih wis ono sing jamaah lek aku ora jamaah, oh dosa aku. Dosa. Jadi ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Itu adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ingkang sering dinukil dari Cak Badrus ini. Lah ini, mugi-mugi mau Cak Badrus dalam perihal ini mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qila syartun li sihhatis shalah. Ada pendapat lagi yang menyatakan bahwa jamaah itu menjadi syarat sahnya sholat. Ada yang mengatakan bahwa jamaah itu menjadi syarat sahnya sholat. Artinya kalau tidak berjamaah, sholatnya tidak sah. Wah ini malah sangar itu. Ini lek orang jamaah sholatnya tidak sah. Wajib jamaah, harus jamaah. Itu pendapat yang keempat. Ngeri. Nah, terus kan biasanya senengane niki wakilah. Lah iki wakilah itu ora loro iki. Sing pertama wakilah fardu ain, sing nomor loro wakilah jamaah niku jadi syarat sahnya sholat. Kalau tidak berjamaah tidak sah sholat. Nah, ini derek iki sae Cak Batus. Tapi Cak Batus lek biasa derek pendapat sing aneh-aneh boten kula dukung. Lek babagan iki kula dukung 100%. Gak perlu kita ngadot fathul muin piambek nanti dawuh. Wala yata'akkadu annat bulin nisa'i ta'akkudahu lirrijal falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Pun kembali kepada pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah. Sholat jamaah itu hukumnya sunnah baik bagi laki-laki maupun perempuan, oke. Tapi kita harus tahu bahwa meskipun hukumnya sunnah baik bagi laki-laki maupun perempuan, hukum kesunahan bagi laki-laki itu lebih kuat daripada kesunahan jamaah bagi perempuan. Podo-podo sunnah tapi kekuatannya beda. Kalau untuk laki-laki itu lebih kuat cara sunnah muakkadah. Tapi kalau bagi perempuan itu lebih rendah tekanan kesunahannya daripada untuk laki-laki. Sehingga efeknya ketika ada laki-laki tidak berjamaah hukumnya makruh. Tapi ketika perempuan tidak berjamaah tidak makruh.
Lho kok iso ya? Padha-padha sunah tapi lek wong lanang gak jamaah makruh. Tapi lek wong wedok gak jamaah gak makruh. Itu muncul karena kekuatan kesunahan berjamaah bagi laki-laki dan perempuan itu beda. Kemudian wal jama'atu fi maktubatin lidakarin bi masjidin afdalu. Na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Nah, sakmangke niki kagem kanca-kanca sing biasa salat jamaah teng griya mboten nate teng masjid. Padahal daleme celak kali masjid. Nah niki. Wal jama'atu fi maktubatin lidakarin bi masjidin afdal. Salat jamaah dalam salat 5 waktu, salat maktubah bagi laki-laki di masjid itu lebih afdal. Jadi saya merumong solanan yang merasa laki-laki salat 5 waktu itu jamaah di masjid lebih utama. Aku masih gak nang masjid yo jamaah nang omah. Oh, lebih apik nang masjid. Wa sholatul jamaati fi maktubatin di masjidin afdal. Kalau di rumah gimana? Na'am in wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Memang iya sholat jamaah itu lebih baik di masjid. Tapi andai kata tidak ditemukan jamaah kecuali di rumah, maka di rumah lebih baik. Tang ini kawanan dia. Misalnya duhur jam 12, masjid kan yo onten. Kalau masjid kan onten, duhur jam 12 ya jamaahnya jam 12. Tang ini jam 1. Sengaja ini tangi jam 1. Waduh, masjid itu buyar ya. Akhirnya ya cuma ada sholat jamaah itu di rumah saja. Kalau memang seperti itu ya sholat jamaah di rumah itu jauh lebih baik. In wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Jika memang sholat jamaah itu hanya ditemukan di rumahnya, maka itu jauh lebih baik. Wa kadza law kanat fi aktsara minha fil masjid ala ma'tamadahu al-Adra'i wa ghairu. Niki Cak Badrus tak tips. Ya apa carane jamaah nang omah luwih apik daripada jamaah nang masjid. Masih omah mepet masjid. Lho nggih. Jadi tengene mriki tengene Fathul Mu'in iki dipun dawuhaken. Salat jamaah di masjid itu akan kalah keutamaannya dengan sholat jamaah di rumah ketika jumlah jamaahnya lebih banyak di rumah. Nang masjid wong piro sing jamaah di masjid yang jamaah 20 orang. Cak Badrus ngundang wong 50 jak jamaah nang omah. Wah, itu jauh lebih utama sholat jamaah di rumah. Lah niku pancen niku carane. Dadi apa carane hukum kekuatan kesunahan sholat jamaah di masjid itu kalah. Yaitu tadi sholat jamaah di masjid itu keutamaannya akan kalah dengan sholat jamaah di rumah. Salah satunya ketika jamaah di rumah lebih banyak orangnya daripada di masjid. Nang masjid dicunguk wong 20, nang omah aku iso undang wong 50, undang wong 50 mawon. Enggak jamaah tandingan. Saiki usum. PPNU tandingan PKB tandingan ngono. Terus kata niku ya Badrus. Dadi lek kepengin gak nang masjid ngoten niku. Ngundang kanca-kanca sawir Fathul Mu'in mau insyaallah saged nandingi. Nandingi masjid itu lho sebelah griya niku saged. Didelok oh 20 30. Kanca-kanca Fathul Mu'in 50 ae bodol. Nah niki dijeluk dijak jamaah. Niki insyaallah langkung utama, langkung afdal. Kemudian ala ma'tamadul adra'i wa ghairu. Hal ini mengikuti pendapat yang dipegang oleh Imam Adra'i dan lain-lain. Jadi kalau Imam Adra'i itu berpendapat mengikuti pendapat yang menyatakan sholat jamaah di rumah itu kalau jumlah jamaahnya lebih banyak, lebih utama daripada sholat jamaah di masjid. Tapi qala syekhuna wal aujahu khilafu. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yo gak ngono. Masih nang omah jamaahnya lebih banyak, tetap lebih utama di masjid. Nah, ini lek Cak Badrus dari Ibnu Hajar Al-Haytami masih ciluk-ciluk wong 50, masih nang masjid wong loro til, iku lho apik nang masjid. Lebih baik di masjid. Walau ta'aradat fadilatus shalah fil masjid wal khuduri kharijahu quddima fi ma yadhar. Sekarang pertanyaannya, ketika terjadi pertentangan itu dalam artian kalau kita ambil yang ini kita nggak dapat yang ini. Ketika terjadi pertentangan antara fadilah sholat di masjid dengan fadilah sholat berjamaah tapi tidak di masjid,
Saya kalau berangkat ke masjid, masjid sudah selesai jamaahnya, tapi saya sholatnya di masjid. Saya dapat keutamaan sholat di masjid, tapi gak jamaah. Tapi kalau saya sholatnya nggak di masjid, di sini saya ada teman di rumah ini, saya bisa sholat sama teman saya jamaah, tapi nggak dapat fadilahnya masjid. Maka gimana? Qudima fima yadhar, maka lebih diprioritaskan berjamaah daripada sholat di masjid tidak berjamaah. Luwih apik jamaah masih gak nang masjid daripada nang masjid tapi gak jamaah. Lebih baik sholat di rumah dimanapun selain masjid, yang penting berjamaah, daripada sholat di masjid tapi tidak berjamaah. Kenapa demikian? Li'annal fadilatal muta'alliqata bidzatil ibadah aula minal fadilah al muta'alliqah bimakaniha au zamaniha. Karena keutamaan yang berhubungan langsung dengan dzatiyah ibadah itu jauh lebih layak diprioritaskan daripada fadilah yang berhubungan dengan tempat atau waktunya ibadah. Kita sholat di masjid dapat keutamaan apa? Tempat ibadah. Oh, wong sembahyang tidak nang masjid tapi nang omah api nang masjid. Berarti ini fadilah keutamaan yang hubungannya adalah tempat ibadah. Tapi yang satu, kita sholat di rumah, fadilah tempat gak ada sholat di rumah. Tapi ada fadilah jamaah yang itu langsung berkaitan dengan sholat. Maka lebih diprioritaskan fadilah yang berhubungan langsung dengan dzatiyahnya ibadah, yaitu jamaah, dibanding dengan fadilah yang berhubungan dengan tempatnya ibadah. Wal fadilatul muta'alliqah bi zamaniha aula minal muta'alliqati bi makaniha. Begitupun fadilah yang berhubungan dengan tempatnya, dengan waktunya ibadah itu lebih diprioritaskan daripada tempatnya ibadah. Kemudian watusanu i'adatul maktubah antak bisyarti antakuna fil waqt wa alla tuzada fi i'adatiha ala maratin. Kemudian ada kesunahan bagi kita untuk mengulangi sholat maktubah secara berjamaah, tapi dengan syarat harus di dalam waktu. Misal pun sholat niki mangke misalnya mari sawir dalu melekat marono, begitu krungu adzan subuh, begitu masuk waktu subuh langsung sholat. Allahu Akbar, salah ngantuk boleh. Setelah sholat ternyata konco-koncone sembahyang jamaah, awake kadung sembahyang dirian. Maka bagaimana sunnah untuk mengulangi sholat selama itu masih di dalam waktu? Pokok waktunya durung tek melok sholat, diulangi sholatnya. Tapi ada catatan lagi, wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin. Dan disyaratkan mengulangi sholat maktubah itu tidak boleh lebih dari 1 kali. Mari baleni, ono koncone gak nemu jamaah, ayo sholat maneh. Ono koncone gak nemu, ayo sholat maneh. Wah, itu gak boleh. Menurut pendapat Fathul Mu'in yang pertama, gak boleh mengulangi sholat maktubah lebih dari 1 kali. Tapi khilafan li syaikhi syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala, walau sulliyatil ula jama'atan ma'a akhir walau wahidan imaman kana au ma'muman fil ula awis thaniyah ila akhirnya. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh gurunya para guru. Bahasanya Fathul Mu'in ngomong syaikhi syuyukhina, guru dari guru-guru kami, yaitu beliau Al-Imam Abil Hasan Al-Bakri. Kalau menurut Al-Imam Abil Hasan Al-Bakri yang merupakan guru dari guru-gurunya pengarang Fathul Mu'in, menyatakan bahwa sholat i'adah itu tidak hanya boleh 1 kali, lebih dari 1 kali pun boleh. Oh gak apa-apa, masih pengen loro, pengen telu gak apa-apa. Bahkan meskipun sholat yang pertama jamaah, sholat yang kedua sendirian boleh. Bahkan meskipun sholat yang pertama itu dia jadi imam, sholat yang kedua jadi makmum, pokoknya model piye wae oleh i'adah. Lah mestinya kan secara pola pikir yang namanya mengulangi sholat itu, sholat yang kedua lebih sempurna dari sholat yang sebelumnya. Makanya dibaleni, kalau sebelumnya nggak jamaah, sekarang jamaah. Kalau sebelumnya jamaah cuma 1 rakaat masbuk, berarti nemu jamaah wungkul, menemukan jamaah secara utuh, itu namanya i'adah, pantas cara didelok. Lah gak ngono kan selendruk sini. Niku mestinya pola pikirnya begitu. Ternyata kalau menurut Syaikh Syuyukhina Abil Hasan Al-Bakri, guru dari guru-gurunya pengarang Fathul Mu'in, yaitu beliau Al-Imam Abil Hasan Al-Bakri, beliau menyatakan nggak ada seperti itu. Sholat i'adah itu berapa kali pun boleh.
Meskipun sebelumnya jadi imam, jadi makmum, kemudian jadi makmum, jadi imam, terserah mau gimana pun boleh. Itu menurut Al-Imam Abil Hasan Al-Bakri. Jadi bebas, penak. Jadi isok nulungi wong jamaah ping bolak-balik. Mau koncone mau saiki isok jamaah situ ditulungi. Engko jamaah maneh sak terus. Niku oleh mengikuti pendapat Abil Hasan Al-Bakri. Kemudian biniyati fardin wa in waqa'at naflan wa ifayanwi i'adatas salatil mafruḍah. Kemudian untuk masalah salat i'adah itu niatnya tetap fardhu. Usolli fardal maghribi, usolli fardad duhri, tetap niatnya fardhu meskipun nanti jatuhnya sunnah, tetap niatnya fardhu. Itu menurut pendapat yang pertama. Tapi kemudian dilanjutkan wahtarul imamu ayyan yadhura awil asra masalah wala yata'arradu lil fardi. Tapi menurut pendapat yang dipilih oleh Imam Haramain, beliau menyatakan bahwa kalau sholat i'adah cukup niat usolli al maghriba. Saya niat sholat maghrib, gak usah pakai ngomong fardu. Jadi gak usah usolli fardul maghribi, gak usah. Usolli al maghriba, usolli al isya, usolli dhuhra, nggak perlu pakai fardhu, jangan pakai fardhu. Warajjahahu firruh, dan pendapat ini, pendapatnya Imam Haramain ini dianggap pendapat yang unggul oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah. Tapi lakinil awwalu murajjahul aktsari. Tapi pendapat yang pertama tadi, pendapat yang menyatakan niatnya pakai fardhu boleh, nggak ada masalah, tetap niat fardhu. Usolli fardhu dhuhri meskipun ada. Itu pendapat yang diunggulkan oleh banyak dari kalangan para ulama. Ya semoga ngerti. Pokoknya begitu. Wal fardhu al-ula, tapi tetap nanti sholat yang fardhu, yang jadi sholat fardhu itu sholat yang pertama. Sholat yang pertama, bukan sholat yang kedua, ketiga dan seterusnya, bukan. Walau bana fasadul ula lam tujzi'u atsaniyah ala ma'tamadahu Nawawi wa Syekhuna. Misal, ujug-ujug sholat yang pertama itu ternyata bana fasadul, ternyata nyata-nyata rusak. Misalnya sholat yang pertama, sholat Allahu Akbar selesai, kemudian dia sholat lagi, diajak sholat, konconya orang sih gak nemu jamaah, akhirnya sholat lagi, wudu dia, sholat lagi. Kemudian setelah sholat 2 kali dia sadar, innalillahi, saya tadi sholat yang pertama itu ternyata belum wudu. Ternyata saya sholat yang pertama tadi belum wudu. Ya sholat kedua sudah wudu. Berarti gimana? Saya sudah sholat duhur apa belum? Nah ini, karena apa? Wal fardu al-ula. Karena yang jadi sholat fardu itu sholat yang pertama. Ketika sholat yang pertama rusak, maka berarti belum sholat fardu. Apa nggak bisa digantikan dengan sholat yang kedua, ketiga? Nggak bisa. Walau bana fasadul ula lam tujzi'hu tsaniyah. Ketika sholat yang pertama nyata-nyata rusak, maka tidak bisa diwakili oleh sholat yang kedua dan seterusnya. Karena semuanya itu waqa'at naflan. Makanya sampai gak oleh diniati fardu menurut satu pendapat tadi. Gak oleh usolli fardu diri, gak usah yang niat fardu barang. Maka itu tidak bisa mewakili sholat yang pertama kalau nyata-nyata sholat yang pertama batal. Misalnya ternyata mari ngoyo, mari ngentut gak wudu lali, semboyang. Marang ana kancane ngejak sembayang maneh wudu. Mari ngentut nyoto-nyoto wudu sembayang. Marang kok eling innalillahi, ya mau sholat yang pertama gak wudu dibayar. Maka bagaimana? Oh ya sholat lagi kan. Tapi aku sholat terus berlima berlima bagi 10. Kok sholat yang pertama tidak sah? Berarti tidak sah. Karena sholat setelah yang pertama itu semuanya tidak jadi. Artinya tidak jadi itu tidak bisa mewakili sholat yang pertama. Tapi khilafan lima qalahu Syekhuhu Zakaria tab'an lil Ghazali wa Ibnil Imad ay idza nawa bitsaniyati al-fardhu. Hal ini berbeda dengan pendapat yang didhawuhkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari mengikuti Imam Ghazali, mengikuti Imam Ibnul Imad yang menyatakan bahwa ketika sholat yang pertama rusak, sholat yang kedua bisa mewakili. Wah, ini cocok. Sholat yang pertama rusak, batal, nggak sah. Apakah sholat yang kedua bisa mewakili? Bisa. Tapi dengan catatan idza nawa bitsaniyati al-fardhu. Kalau sholat yang kedua itu diniati fardhu, usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, itu baru bisa mewakili sholat yang kedua. Tapi lek niati melok sing mau usolli dhuhra Allahu Akbar, itu enggak bisa mewakili. Jadi dilematis saja.
jarene gak oleh, ono sing ngomong oleh. Tapi lek kalau Imam Ghazali, engko carane cek iso mewakili salat sing pertama kudu ono fardhone. Lek gak ono fardhu zuhri ini tidak bisa mewakili. Ya seperti itu. Pun wahia bijabin kathirin sak meten mbok pilih saking kanca-kanca wonten ingkang kirang paham, kirang sepakat nyemanggaken. Assalamualaikum. Ini pada tanggeges. Dalam hukum fardu kifayah jamaah, gugurnya itu dalam satu desa atau tiap musola. Karena tadi ada keterangan satu desa atau satu RT. Sudah cukup. Iya, musolai kalau sejamaah no. Musola ya. Muatine gak ono iku. Jadi nggak ada tolak ukur. Boleh karena betul-betul RT itu ada gede. Nggih. Tentang perihal nggih. Masalah sholat jamaah. Jadi pertama kan sampun dijelaskan mengenai permasalahan sholat jamaah itu kan. Bisa. Pertama khilaf, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, terakhir bahkan ada yang mengatakan syarat sahnya sholat. Dan kemudian ini ada yang dipertanyakan mengenai perihal masalah yang fardu kifayah, karena yang paling unggul di antara beberapa pendapat tadi adalah pendapat yang menyatakan bahwa ini hukum jamaah adalah fardu kifayah, harus didirikan oleh beberapa orang dalam sebuah tempat. Nah ini yang ditanyakan, kejelasannya seberapa luas, katakan ketika dalam suatu tempat, katakan dalam suatu tempat di situ banyak musola gitu. Sa RT atau sa RW di situ banyak musola. Kebetulan sing jamaah itu sing didirikan jamaah itu cuma di satu musola. Lah ini apakah satu jamaah yang didirikan dalam satu musola ini sudah menggugurkan semuanya? Ataukah mek sing nang daerah musola itu tadi? Maka itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab I'anatul Talibinnya. Qauluhu bihaitsu yadharu syi'aruha, ya. Itu didauhakan dengan sekira nanti tampak, dengan sekira di situ nanti tampak syiarnya jamaah. Lah tengriki dilanjutaken qauluhu bihaitsu yadharu syi'aruha wal murad bihi huna dhahirun dhuhura ajal di alamati iman. Nah, ini gila gitu. Qauluhu bi mahalli iqamatiha ayil jamaah wa yakhtalifu dhuhuru syi'ari fihi bi ikhtilafihi kibaran wa sigharan. Atas tengriki ternyata ditafsir mengenai kewajiban fardu kifayah untuk mendirikan jamaah ini berbeda-beda sesuai dengan seberapa besar atau seberapa kecil kampungnya. Di kelanjutannya di lebih jelasnya, fafil qaryati as-saghirati urfan yakfi iqamatuha fi mahallin. Kalau kampungnya itu enggak begitu besar, cuma kecil, maka cukup didirikan yang namanya jamaah pada satu musola. Satu tempat, satu musola, satu masjid itu sudah cukup. Tapi kalau dilanjutkan lagi wafil kabirah wal baladi tuqamu fi mahallin bihaitsu yumkinu qasiduha ayyudrikaha min ghairi katsiri ta'abin. Sedangkan kalau desa atau kampung yang di situ sangat besar, ya, maka
maka kalau seperti itu harus didirikan di beberapa tempat dengan sekira orang yang ingin menghadiri jamaah itu tidak merasa kesulitan, kejauhan ingin mendatanginya. Jadi cara kampung itu gowedhe ngoten nggih. Cara yang di ujung sini kepingin nglakoni jamaah, iku kok kangelan dengan cara nekani sing nang pucuk sini, yang kiri. Maka kalau seperti itu berarti belum nopo? Belum memenuhi daripada kriteria harus didirikannya jamaah secara fardu kifayah ketika tempatnya besar. Katakan kalau tempatnya itu sangat besar ya, sekira orang itu berjalannya nggak keberatan, nggak kejauhan, itu cukup di 3 tempat, ya berarti itu sudah cukup. Makanya di situ ditafsir, kalau kecil ya cukup 1, kalau desa kampungnya cukup kecil maka cukup 1, kalau besar maka itu nanti batasannya adalah gampang, harus didirikan di beberapa tempat sekira orang yang ingin menghadiri sholat jamaah itu tadi tidak merasa keberatan, tidak merasa kejauhan ingin mendatangi. Kalau tengah itu akhirnya diberi sebuah kesimpulan, wal madar ala duhuri syiah walau bi thaifatin qalilatin wala istaratu iqamatuha bi jumhurihim. Dan iki dikatakan yang penting tampaknya syiar itu walaupun jamaahnya itu sedikit itu tidak masalah. Terus kalau pertanyaannya itu apakah yang digugurkan gara-gara yang mendirikan jamaah itu cuma 1 musala? Jawabannya melihat kondisi besar kecilnya kampung itu tadi. Kalau memang kampungnya itu memang kecil, maka tengeriku sekalipun cuma yang mendirikan jamaah di 1 musola itu sudah menggugurkan kepada semuanya, semua orang 1 kampung itu tadi. Tapi kalau kok ternyata kampungnya itu besar, sekira orang yang ingin menghadiri jamaah itu akan biar tidak kesulitan, maka tidak boleh cuma di 1 tempat didirikannya, harus di beberapa tempat. Ini kok nggak? Ribut, monggo, ribut dari saya. Atau mungkin dari itu nih, sambung ya, sepakat ya. Ini sore nanti anak yang nonton. Sama sepakat. Monggo, sing itu nih. Ini terus ditangkap. Terus bertanya. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba banter-banter. Suaranya coba banter tanya. Paten sih. Oh, nanti. Tadi di sebuah dijelaskan bahwasanya hukum sholat jamaah ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardhu ain. Pakai semuanya nggak bisa. Dan juga sedikitnya adalah imam dan makmum ini yang ditanyakan bahwasanya untuk sholat jamaah awalnya boleh di kota Madinah karena ada di bagi sahabat, karena kita sahabat itu dibedakan untuk jamaah di masjid karena di rumahnya dari dilakukan sholat di masjid Madinah. Kemudian di jalan itu yang jadi pertanyaan itu kemudian sholatnya itu terakhir yang setelah sholat Jumat, sholat subuh, isya, kemudian asar. Ini alasannya apa kok sholat isya, sholat asar di pada posisi yang ketiga? Alasan sholat asar itu kan di posisi yang ketiga. Pertama kan sholat subuh, isya, dan kemudian sholat asar, maghrib dan maghrib. Itu yang bahkan yang biasa kita lakukan sholat jamaah itu kan sholat maghrib. Yang saya jadi pertanyaan ini di sholat asar itu di posisi yang ketiga, di awal dengan subuh, isya, asar, kemudian zuhur dan maghrib. Pertanyaannya, alasannya kenapa sholat asar di posisi yang ketiga? Artinya disyariatkan itu, disyariat itu loh. Gini, saya tuh paham sih. Teman-temannya berdebat, lo terakhir.
Intinya ngeten intine pertanyaan Cak Sonen iki angel. Untuk masalah sholat jamaah tadi itu kan ada urutan keutamaan. Jadi misalkan kita mau berjamaah tapi tidak full 5 waktu, itu yang paling utama kalau kita pilih yang mana? Ternyata yang pertama, lek pengen sholat jamaah gak full, subuh aja. Sholat jamaah subuh. Sholat subuh jamaah. Ya kalau sholat subuh saya kira tahu semuanya lah. Kenapa kalau subuh itu lebih utama daripada yang lain? Dan ini lebih anak itu dibodawakan. Li'annal jama'ata fihi asyaqqu minha fi baqiyatis sholawat. Karena tentu berjamaah sholat subuh itu jauh lebih masyaqqat daripada berjamaah dalam sholat-sholat yang lain. Subuh itu melek tok sembahyangmu suapi, kemana belum di dalam masjid jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, tsummal isya, kemudian isya. Sama alasannya, li'annaha asyaqqu ba'da subhi. Karena setelah kelas subuh yang lebih masyaqqat itu isya. Isya itu kalau wong wis rada dalu, ngantuk wis. Kemudian yang ketiga asar. Ini pertanyaannya. Kenapa kok asar itu ada di nomor 3? Simpel alasannya. Li'annaha as-shalatul wusta. Karena sholat asar itu menurut satu penafsiran ulama itu merupakan sholat wusta yang dimaksud di dalam satu ayat Al-Qur'an. Panjenengan pun hafal boten iki Qur'an dan ayat. Hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi di situ ada penyebutan secara khusus. As-sholawat beberapa sholat was sholatil wusta dan sholat yang ada di tengah. Itu menurut penafsiran dari banyak ulama yang dimaksud dari sholatul wusta itu asar. Sehingga kalau unsur keberatan itu ada pada subuh dan isya, tersisa 3 yang secara masyaqqat mungkin sama-sama saja. Maka yang mana yang jadi nomor 3? Asar. Karena asar disebut secara khusus dalam Al-Quran dengan nada as-sholatul wusta. Itu pertanyaannya kotornya. Nah ini kotor jawab. Sabar berarti. Gimana tadi kayak pertanyaannya kayak kotor, jawabannya kayak kotor. Monggo sing itu nih kok ayo. Kembangan ini pertanyaan Gus Dun iki. Kulo kan tiro-tiro pertanyaan mawon. Kenapa yang dikoyiti domir ha niku hanya fi subhiha? Apakah kemudian isya, maghrib, zuhur, asar dan Jumat itu bimakomin wahid dengan hari-hari yang lainnya? Kenapa kok cuma fi subhiha? Kalau tolak ukur dalam kitab I'anatut Thalibin adalah masyaqqatnya, kan cuma soroin. Tidak ada perbandingan Jumat dan ghairul Jumat. Dan itu kenapa kok hanya subuh yang dikoyiti Jumat? Oke. Jadi kalau untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan urutan sholat jamaah itu pertama sholat Jumat. Kemudian yang kedua sebelum subuh itu subuhnya Jumat. Kenapa kok di situ bahasanya subhiha? Subuhnya Jumat. Saya kira itu urusannya adalah hadis. Alasannya adalah hadis. Dan ini sudah ada hadis digodawakan ma min sholatin afdhala min sholatil fajri yaumal jum'ah fi jama'atin wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran. Tidak ada sholat yang jauh lebih utama daripada sholat fajar, sholat subuh di hari Jumat. Dari Jumat. Bahkan jaminannya ini maghfuran lah. Orang itu diampuni lah. Cuma dari situ sing jelas ono hadis itu subuh. Tapi apakah di hari Jumat itu sholat 4 yang lain itu juga lebih utama dari sholat 4 di lain Jumat? Artinya asar Jumat lebih utama jamaah daripada asar selain Jumat dan lain-lain. Kalau bitorikil kias bisa dengan jalan pengkiasan. Mestinya lah delok dinane Jumat itu sayyidul ayyam, merupakan ya hari yang terbaik. Tentu maghribnya, asarnya, isyaknya, duhurnya itu jamaahnya lebih utama daripada duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya sholat yang lain. Tapi itu bitorikil kias, dalil asli nih boten enten. Makanya kan tengiri anak kan sampun dawakan, yaitu cuma bitorikil kias saja. Ya kuwi mung gaduk netok. Tapi dalile gak ono. Dalil yang ada secara jelas itu hadisnya adalah subuhnya Jumat. Makanya Fathul Mu'in berani mengatakan fil Jum'ah tsumma fi subhiyah tsumma fi subhi. Ai fi subhi ghairi Jum'ah. Itu berarti.
Dasudi Pak Khalid. Bahasanya namun kalau yang kianah itu bahasanya wala yab'udu. Wala yaqutu ya bitarikil qiyas. Wala yab'udu anna kullan min isya'il jum'ah wa maghribiha wa asriha jama'atan akadun min isya'i wa maghribi wa asri ghairiha ala qiyasi ma qila fi subhiha. Jadi bahasanya beliau layak utuh. Layak utuh. Gak mantep soalnya karena hadis sih. Belum ada hadis. Kalau terus nih, kalau terus mulai dari ini, terus no. Kalau memang betorikil hadis untuk menunjuk subuhnya Jumat, kemudian untuk mengurutkan selain asar karena sudah dijawab tadi, berarti kita ada maghrib, ada isya, ada zuhur. Maghrib kali zuhur. Pakai torikoh apa beliau? Dan kalau subuh betorikil hadis, isya, maghrib, zuhur, mengurutkannya pakai apa? Mengurutkannya semuanya juga sama, pakai hadis juga. Kenapa kok dengar itu dihentikan? Pertama yang paling utama adalah subhiha. Kemudian pertama kan wahya fil jum'ah, salat Jum'ah dulu. Kemudian subuhnya salat subuh di hari Jumat. Kemudian salat subuh secara mutlak. Kemudian salat isya. Kenapa kok setelah subuh baru kemudian jamaah yang paling utama itu di salat isya? Karena termasuk daripada salat yang paling berat setelah subuh adalah salat isya. Melakno jenengan sejajar mestinya sami semerap bahwa termasuk salat yang berat setelah salat subuh atas orang-orang munafik adalah salat isya. Biasanya lek kandang diawali salat isya kuwi mesti rata-rata bab 12. Itu juga bertendensi pada hadis. Jam awan. Guys, contoh enteng ini gini kila, guys. Awak di posisi saya waktu ini bisa budal dari salat isya ini. Ini biasanya waktu salat isya, santai dhisik. Terus subuh iki. Artinya memang begitu. Artinya semuanya tetap ada tendensi daripada hadisnya. Pertama, isya itu termasuk daripada sholat yang di situ dianggap masyarakat setelah subuh, diiringi dengan hadis yang ada di dalam kitab I'anatul Talibinnya itu kan wonten man shalal isya fi jama'atin fa ka'anna maqama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'anna maqama al-laila kullahu. Jadi barang siapa yang sholat jamaah isya jamaah itu ganjarannya setara dia dengan bersolat malam setengah, hanya setengah. Tapi kalau dia itu sholat jamaah di waktu subuh, itu ganjarannya sama dengan dia itu beribadah semalam suntuk. Enak. Dari di hadis itu yang dijadikan tendensi hadis untuk menunjuk isya setelah subuh itu kan masalah afdoliyah, masalah fadilah, bukan masalah masyakotnya. Nek ningali hadis niki, ini kan menunjukkan karena ada hadis yang mengatakan bahwa yang sholat isya itu seperti halnya orang sholat separuh malam, bukan masalah masyakotnya. Kalau masyakotnya, ya kalau zaman sekarang kalau kita ya mutawafitun apa biikhtilafil ahwal kan. Biikhtilafil ahwal syakhs. Artinya berat dan tidak itu kalau kita ya tergantung kondisinya masing-masing. Nek cara cak julek niki diomong jamaah isya misalnya mungkin lebih mudah daripada jamaah zuhur. Mergo zuhur niku jam kerja misalnya. Artinya hadis yang dijadikan tendensi ini hanya masalah afdoliyah, bukan masalah masalah fadilah, bukan masalah berat dan tidak dalam pelaksanaan, bukan masalah itu. Apalagi di Indonesia yang belum nyentuh zuhur dan asar, krono asar pun disipati sholatul wusta. Kalau pun mau komen lah, mau komen. Jadi jamaah, atau jamaah nulen. Ya macam-macam menurut. Aku ngerti yang bagus sekali ya. Iya, kalau sunahnya kan pun jelas toh. Pertama ayat anha asyakku ba'da subhi. Karena
karena memang jamaah pada sholat isya itu juga dianggap jamaah yang sangat masyarakat setelah sholat secara umum sehingga mengecualikan kita kan secara kaidah umumnya seperti yang dilakukan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kita dalam memberikan hukum itu kita pakai patokan yang umum sehingga nanti ketika ada yang tidak umum bahasanya seperti itu maka ya udah ini tidak akan mempengaruhi terhadap hukum. Makanya beliau alasan yang paling pertama li annaha asyakku ba'das subahi. Sholat jamaah pas isya itu sangat masyakkot yang mana taraf kemasyakotannya itu di bawahnya kemasyakotan sholat subuh berjamaah. Kan itu. Lagi alasan li'anna asyakun ini kan ibarat yang ditampilkan oleh Said Abu Bakar Sato. Karena teng hadisnya kan gimana tuh? Hadisnya yang menerangkan masalah sholat isya. Sholat isya itu kan termasuk sholat yang dianggap berat bagi orang-orang munafik, kan seperti itu. Makanya lalu sholat itu wis dianggap berat, apalagi dilakukan dalam keadaan berjamaah tambah saya apa? Jadi ini bukan sekedar redaksinya beliau buat, tetapi ini memang tendensi hadisnya kan juga ada. Sebenarnya asyakku lil munafik atau asyakku dalam arti pelaksanaannya. Dan kalau tadi ada kaidah aghlabiyah, maka mungkin di tempat beliau berada dengan di tempat kita di Jawa Timur terutama ini akan bisa berbeda kalau masyarakatnya itu dari segi proses pelaksanaan, sehingga bisa jadi zuhur itu lebih utama daripada isya, karena zuhur kalau dijajah bimbing jamaah itu tidak zuhur sih kok itu setengah loro. Ini pengakuan buat artinya mungkin ini asyakunya asyakul munafikin atau asyaku dari segi pelaksanaannya. Kalau pelaksanaan masalahnya yaitu tadi, jangan-jangan di tempat beliau Abu Bakar Sato dengan di tempat kita ini tidak sama proses berat dan tidaknya masalah pelaksanaan. Tempat ini ya, boleh. Nah, itu kemana tempat hati ini? Repot ini. Amal jika hati ini kadung hati-hati, batu cing khorob. Tes, akhirnya siap tanggapi. Niki pertanyaannya ambigu nih, sepindah sing dikarepi oleh Pak Khalid meneruskan pertanyaannya itu seputar kenapa yang disebut subuhnya Jumat saja yang afdol, atau kenapa tata urut keabdoliannya itu subuh kemudian isya kemudian asar. Ini ambigu. Tapi kalau yang ditanyakan yang pertama misalnya bahwa kenapa kok subuh aja disebut abdolian, subuhnya Jumat kok tidak disebut apa jenis isyanya Jumat, atau itu sudah dikasih ruang oleh si mu'alifnya itu kias. Maka kemudian balik nang aswaja, sampai aswaja pun enggak, bahwa aswaja itu menerima Quran, menerima hadis, menerima kias. Nah terus kalau panjangan pertanyaan kita coba mana yang kedua, kenapa yang tata urut juara satu ini, juara dua ini, apa tadi di situ disebutkan ini asyakku. Asyakku itu apa? Tetap baliknya kias, al ajru bi qadri paling soro, paling jadikan ya. Nah, kemudian apakah agama itu melihat per person, per individu nih mau tenong kias itu coro di apa jenis survei moten itu akeh sing abot hingga yang terberat itulah menjadi juara yang paling tinggi. Saiki lak-lakan akeh yang sering tinggal zuhur apa sehingga kemudian prediksi Nabi benar kiranya awak mereka munafik, bukan harus jadi munafik dulu. Awakmu karakter ciri orang gak munafik itu isyae, bukan berarti harus munafik dulu. Berarti lek abot niku pasti munafik, enggak. Ciri wong munafik niku abot nglakoni sholat isya. Jadi pertanyaan ambigu nih. Ini terakhir. Sebenarnya tidak ambigu. Kalau diikuti runutan pertanyaan dari awal, tidak ambigu sebenarnya.
Karena begini, munculnya pertanyaan kedua kan karena dijawab bahwa subhiha itu didasari oleh hadis. Baru muncul pertanyaan kedua, kenapa kalau sholat-sholat yang lain tendensinya apa? Iya. Loh, Di kalimat selanjutnya loh. ya keliru itu kelirunya. Iya, Jelas keliru. Kalau untuk sholat yang lain bitorikil qiyas jelas keliru. Karena di mu'in ini yang selain subhiha itu sudah fi ghairil Jum'ah. Jelas itu. Iananya jangan lihat. Iya, kita paham. Tadi sudah dijawab oleh Mubayyin kalau untuk sholat-sholat yang di dalam lingkup hari Jumat tentu layak udu. Karena kalau bitorikil qiyas mesti yang modern. Tapi yang disebut di Fathul Mu'in ini sudah fi ghairil Jumat. Lah, penetapan urutan yang fi ghairil Jumat pakai dasar apa? Dijawablah dengan Mubayyin, oh ini dengan kadar masyaqqat untuk isya. Untuk isya. Asar dijawab dengan di anna sholatul wusta. Zuhur dan maghrib, apa alasan selanjutnya? Dan ini wafi simin ya alal manhaj wala yaqutu anna kulan min isa'il jum'ah wa maghrib ya wa asra jama'atun akidun min isa'in wa maghrib wa asra wa iriha. Kan wonten rene. Lho lan nggih. Niku ditata urut. Cara ditata urut nggih. Paling yang dimaksud dengan berjamaah sing dihukumi sunnah ma'akadah pindah Jumat. Kemudian subuh Jumat. Kemudian subuh di luar Jumat, kemudian isya di luar Jumat, terus disarai ya anak. Maksudnya nopo niki? Yo sampean kepin lebih jelentre yo gak ado lah. Apalagi dikoiti di dalam kitab minhaj nggih, bahwa itu ya juga terkait dengan isyaknya Jumat, maghribnya Jumat, asarnya Jumat, coro direngke tetap di bawahnya subuhnya Jumat, ngoten. Nah kenapa kok begitu? Balik-balik baik Jumati, isya Jumat dan isya di luar Jumat kok rankingnya lebih tinggi. Iyo mergo luwih soro, gitu luwih soro min. Nah bahwa di baqiyati sholat wal beralati Akad dulu betul luwih soro, tapi luwih kukuh ya. Nggih, cara diterjemah narasi bebas itu soro. Mboten akad itu tetap luwih kukuh. Makanya orang sunah akad, orang sunah mboten muakkad sih, muakkad iki lebih tekankan. Mboten lah bahasa ini ditekankan lah. Sunnah paling soro, sunnah Roto salah ngono wae. Nggih ngono aja. Nggih ke narasi-narasi bebas mau terjemah. Ngoten nggih. Saya pikir sudah selesai. Nah, Cak Batus derek. Kalau memang belum ditemukan tendensi pengurutan, ngapunten. Umpama kok ketok wong liyane aswaja, jangan-jangan Fathul ini lek ngurut ngawur kalau kuatire ngoten lho maksud kula niki. Kan kita ini aswaja semua gitu. Lho niki aku cetok. Halo. Coba. Kalau ambil salah satu zuhur dengan maghrib, tendensinya apa? Pengurutannya kok lebih utama zuhur daripada maghrib. Pun isya pun. Zuhur dengan maghrib coba. tradisi dulu orang Gampangan maghrib. Nggih, jare sing mulai kerjane jam 5 sore, mungkin penakan dhuwur ono istirahat teng pabrik iso jamaah. Teko omah jam 5 kok gelek ngleset, akhirnya mboten jamaah, pemane keturun barang. Kalau untuk pertanyaan yang terakhir, kan tadi sebenarnya kalau untuk yang 3 kan saya rasa sudah final. Final itu karena alasannya cukup kuat. Untuk sholat subuh jelas sisi masyarakatnya keluar rasa sepakat. Kemudian untuk urutan yang kedua sholat isya, niku satu alasannya masyarakat, yang kedua alasannya hadis. Pasti dalam beberapa kitab fikih tampilannya bukan cuma masyarakat tapi juga hadis. Kemudian yang ketiga asar itu karena as-sholatul wusta. Jadi min haitsu dzat sholatnya itu sudah utama. Kemudian sisa 2, zuhur sama maghrib. Ini lebih utama jamaahnya zuhur apa lebih utama jamaahnya maghrib? Ini juga beda-beda. Kalau kita ikut yang ada di dalam Fathul Mu'in, jamaahnya zuhur lebih utama daripada jamaahnya maghrib. Tapi juga tidak sedikit kitab itu yang menyatakan jamaahnya maghrib lebih utama daripada jamaahnya zuhur. Karena sudut pandang yang berbeda.
Tengene kita Asnal Matolib itu dipundawakan ngeten. Sudah disebutkan di sini ada sebelumnya panjang. Wasakatu qala Az-Zarkashi. Wasakatu anil jama'ati fi dhuhri wal maghrib. Para ulama itu diam itu dalam artian karena memang agak sulit untuk mengutamakan karena nggak ada alasan hadisnya juga. Untuk jamaahnya zuhur kali maghrib. Maka di sini dikatakan fayahtamilu at-taswiyatu bainahuma. Maka mungkin kita katakan jamaahnya zuhur sama maghrib gimana bodoh ae. Boleh kau nak usaha yang dibuat mengulas sudah nggak ada bodoh ae. Wayahtamilu tafdilu dhuhr. Mungkin juga kita utamakan lebih utama jamaahnya zuhur. Alasannya apa? Li'annaha ukhtussat min baini sa'iris sholawat bibadalina wa huwa al-jum'ah wa bil ibrat. Karena sholat zuhur itu punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain. Dalam bentuk sholat zuhur itu punya ganti, yaitu sholat Jumat. Maghrib apa yang kayaknya berarti zuhur lebih utama. Itu yang menurut pandangan yang ini. Wa yahtamilu tafdilul maghrib tahta tafdilul maghrib. Mungkin juga kita utamakan yang maghrib. Alasannya apa? Sudut pandang yang berbeda. Li'anna syar'a lam yukhaffif fiha bil qasri. Sudut pandangnya maghrib itu lo gak bisa ditawar, dikosor gak bisa. Duhur kan saya kena dikosor. Oh berarti lebih utama jamaahnya maghrib. Kosor maghrib. Atasnya ngeten. Kalau rasa kalau untuk jamaahnya subuh, isya kali asar itu pendekatannya umpama Pak Khalid gak setuju dianggap 100%, 80% itu sampai. Karena sudah ada alasan masyarakat, di samping juga ada hadis. Tapi kalau Pak Khalid ini menanyakan masalah duhur dengan maghrib, kenapa kok didahulukan duhur? Karena memang Fathul Mu'in mengikuti pola pikir tafdilud duhri alal maghrib dengan yang ada yang sudah dijelaskan tadi. Dikatakan tasbih pun juga nggak ada masalah. Dikatakan maghrib pun nggak ada masalah. Matan maksudnya. Kalau kita matan. Karena kalau dipaksakan harus disamaratakan, saya rasa nggak bisa. Karena memang kondisi di daerah itu juga masing-masing. Lalu sing kerjane awan ya jarene sing awan butuh jamaah dhuwur ku angel. Jarene sing jamaah apa kerjane bengi ya jamaah bengi ku angel. Itu nggak bisa, tapi secara garis besarnya hadisnya sudah seperti itu tadi. Kalau kita pakai terus pun dibahas. Ngoten ya. Monggo sing itu nih. Kulo tak tanglet ya. Monggo karena pernah ditanyain anak sekolah bahwa sholat jamaah itu pahalanya apa ini 27 derajat. Wis di semone gitu. Iku derajat ku Celsius opo Fahrenheit. Dikenek nopo? Saat itu derajat itu Fahrenheit apa Celsius? Opo-opo. Nah, akhirnya coba dijelentrekan dinarasikan nopo maksudnya derajat meriku satu itu. Loh, guys itu tidak ada takut arek-arek MMI itu derajat Celsius tak nih. Nah, kemudian yang kedua, kenapa harus milih 27? Mau ada 23, ada 17 kan ya. Kenapa harus 27? Apa 27 ku angka paling songo, loro tambah pitu songo. Bintang songo NU kan ngoten koyo 17 Agustus dijelentero bangun 17 ku 17 rakaat kan ngoten. Nah, kemudian ngapun tuh ya. Kemudian yang tiga ini pertanyaan yang menarik nih. Di dalam berjamaah itu kan ketika si imam membaca waladhdallin disunahkan baca kurang serem Pak, waladhdallin. Lah, kemudian ini ada makmum-makmum provokator ini. Amin ini kan sepakati maknya istajib wasma doa anak. Kalau amin amjai dowo ya dowo. Dan ini ada orang nggak amin itu karena apa? Makmunya provokator. Amin. Gitu ya. Ono mana? Pokok biasa. Amin. Onten malih. Amin. Ai pendek. Dan itu gimana hukumnya? Karena apa? Koyoi kaidah sholat. La yasluku fi sholat, ya. La yasluku fi sholat illa tasbih, kemudian wa dzikir wa tahlil wa qiraatil.
Bagaimana hukumnya makmun yang aminnya itu enggak artinya istajidu ana tapi amin artinya aman ya. Amin artinya apa? Amanah ya. Nah, ini gimana hukumnya? Ketiga nih. Pun mau jawaban terus menit atau Masalah 27 itu masalah kejelasan derajat, mungkin kesannya dijawab oleh Mas Kula. Untuk masalah angka 27, sebenarnya kenapa kok harus dikatakan 27? Niki kalau dijawab alasan nggak bisa, karena niki sifatnya tauqifi bukan ta'akuli. Sehingga ya saya hanya bisa mengatakan ini hikmah dengan ilah itu kan beda. Kalau ilah itu mengikuti hukum wujudan wa adam, kalau hikmah tidak mengikuti. Dan ini lebih anak itu diperdawakan ngeten. Wa hikmatu kauniha sab'an wa ishrina. Kenapa kok harus dikatakan 27? Oleh Allah to kok di kok 27. Kok gak 17 apa piye kok 27? Dawuhnya Al-Imam Al-Bulkini, beliau dawuhaken annal jama'ata salah satu. Yang namanya jamaah, cara wong ngaji sorof, ngaji nahwu, itu kalau satu mufrad. Kalau dua tasniyah nggak bisa dua dikatakan jamaah. Yang namanya jamaah itu minimal 3. Annal jama'ata salah satu. Yang namanya jamaah itu 3. Angkanya 3. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan setiap kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Berarti kalau 3 kali 10 30. Nah kok itu likur? Nah ini sebentar. Faqad hasala likulli wahidin asyra. Maka berarti setiap satu itu dapat 10. Kan 3 kemudian setiap kebaikan itu dikali lipat 10. Berarti 1 kali 10, 1 kali 10, 1 kali 10, 30. Lah, maka di sini dikatakan fal jumlah itu salah tuh, totalnya 30. Tapi likulli wahid ra'su mali wahid. Tapi masing-masing harus ada ra'sul malnya. Cara ngono kudu ana sedekah ya. Kan telu kok ya. Hah? Kan mau telu pisan masing-masing itu kali 10 berarti 30. Lah telu itu kudu ana sedekah siji-siji. Telu sedekah telu kan kira gitu likur. Jadi kita berfungsi takon ngene tak jawab ngene akhirnya ngoten. Kan mengikuti aja ke pertanyaannya. Likulli wahidin itu ra'su mali wahid. Lah modale kudu ana modale, cara ngono kudu ana sedekah. Masa 30 mukul 17 ae. Niku dawuh Al-Imam Al-Bulkini maka ada. Akhirnya masing-masing kan jadi 9. Diambil 1 9 kali 3. Jadinya 27. Niku ngoten. Untuk masalah keterangan derajat niku kesane jasa. Emang zaman dhisik ya Allah. Gawane adem nih. Sing jawe terus ya ulang tahun aja suwe-suwe. Yang dimaksud daripada bisab'in wa ishrina darajatan, maksudnya derajat ini derajat tono. Kalau kita jawab yang ada seperti yang ada dalam kitab Faidul Qadir, niku qauluhu sholatul jama'ati bisab'i wa ishrina darajatan ay martabatan. Wal makna anna salatal wahid fi jama'atin yazidu sawabuha ala salatihi wahdahu sab'a wa ishrina di'fan. Jadi ada yang mengatakan memang maksudnya 27 derajat itu maksudnya 27 kali lipat. Salat pari pisan berarti itu. Salat yang dilakukan sendiri itu cara ganjaran ya siji gitu saja. Tapi kalau dilakukan secara berjamaah maka nanti ganjarannya itu menjadi 27 kali lipat. Dan mungkin ini akan menjadi sebuah pertanyaan lagi. Biasanya nanti di bab jamaah nanti ada membahas mengenai kesunahan sebelum sholat itu disunahkan yang namanya siwakan. Di mana fadilahnya siwakan itu malah 70 derajat. Itu dijawab sama para ulama loh. Berarti kalau fadilah siwakan 70 derajat, sing jamaah mek 27
derajat berarti akan siwakan. Silakan coy. Ternyata itu pun dijawab sama para ulama. Besarnya derajat yang ada di dalam siwak itu tidak mengalahkan 70 yang ada dalam siwak. Itu tidak kalah dengan 27 yang ada pada jamaah. Kalau kita nalarkan, musuhnya kan bocah cilik kan. Ya kalau kita nalarkan 70 rumah tapi cuma satu tingkat, dimusuh dengan hotel yang cuma satu atau bahkan cuma 27 tapi tingkatnya sampai 50. Ini ya tentu lebih mulia, lebih afdal yang 27 tapi tingkatnya muakeh daripada cuma 70 tapi cuma satu tingkat. Makanya jadi maksud daripada bisa dua istri darajat dan ini kali lipat 27 kali lipat. Bang ya. Sing amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami terkait dengan sholat jamaah. Ini sedikit menyimpang, walaupun nggak menyentuh, mungkin menurut pribadi kami sangat menyentuh terkait dengan sholat jamaah. Sehubungan dengan kegiatan kami di kampung saya, pernah saya ditegur, akan ditanya, Pak, gimana hukumnya orang sholat jamaah ketika dia takbir kok terlalu panjang lafaz Allahnya? Lu sampai berapa? Kalau belum tajwid berapa rokaat, berapa alif? Saya jawab, iya sekiranya ukuran saya pantasnya gitu. Lain mumpung untuk ada kiai-kiai gus-gus yang pakar-pakar tentang ilmu kitab atau mungkin saya tanya lebih jelas. Ketika lafaz takbir berapa rokaat atau berapa alif? Otomatis saya tanya, ya orang begitu. Karena pernah mendengar dari Mustami daripada kita pernah ngaji di waktu di alumni Ploso yang mana dikaji yang membahasnya adalah pembaca Gus Ajis dari Bujung Pandaan. Tapi dari sini saya menyimpulkan bahwa otomatis yang dilafalkan pada lafaz takbir Allah itu Allahu Akbar panjangnya harokat, kemudian bangun dari takbir menurutku ini kan panjang berapa ukuran? Saya kira ini belum kan ada yang jelas. Terima kasih. Tolong diulang ini kok kaji Ajis Bujung Pandaan nopo nih? Gus Ajis. Nopo? Pernah ikut kajian di alumni juga. Cuma saya kurang begitu jelas. Mungkin dari sini bisa diperjelas lagi. Iya. Kita jelaskan. Terima kasih Ustaz. Itu mawon pertanyaan gue. Ini untuk mempersingkat waktu nanti ibaratnya menyusul ya. Saya ingat saya itu kalau nggak 12 harokah atau 14 nanti gitu. 14. Saya 14 ya. Ya itu nanti ibaratnya gari lah. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau lebih dari itu takbirnya itu tidak diperkenankan. Jadi terlalu panjang. Balikin neng kalau lho Pak yang gampang. Nggih, balikin neng. Jadi seperti itu. Nanti ibaratnya menyusul karena memang yang di luar sudah rada kaduan misalnya. Mengkerat. Oh, masih agak waduh, sudah mengancam dengan dirinya. Ya, sok ikut wilayah itu awak dhewe ganti kayak waktu awak dhewe diusir. Ya ngaten ibaratnya menyusul ya. Nggih, ngaten. Ayo. Terus. Nggih, guys. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mulai dari awal itu ini pertanyaan tentang afdoliyah, mana yang lebih baik. Ini kalau saya lebih tertarik kepada apa yang disampaikan oleh Mubayyin. Kalau nggak salah, jadi kalau saya salah bisa mohon diingatkan. Ada keterangan seperti jadi sholat jamaah itu yang lebih kuat itu fardu kifayah. Nah ini yang saya nggak setuju, Pak. Harusnya, maksud saya begini, karena
bagaimanapun bukan. Maksud saya seharusnya harus kita putuskan bahwa yang lebih kuat harusnya sunnah muakkad, Pak, karena konsekuensinya sangat besar sekali. Amit ya, saya ketika misalnya tidak pernah tidak pernah ke masjid misalnya, akan tetapi di rumah itu kalau tidak ada saya gak jamaah gitu. Nah, ketika nanti itu misalnya seperti dikatakan tadi itu fardu kifayah, sholat jamaah itu fardu kifayah, dan seakan-akan ya itu harus ada is'ar, kalau nggak ada is'ar itu tidak dikatakan, akhirnya dosa semua, dan konsekuensinya sangat besar sekali, Pak. Artinya harus ambil keputusan bahwa yang lebih kuat itu ya sunnah muakkad itu. Karena begini, saya ada sebuah ibarat gini. Jadi yang mengatakan fardu kifayah itu hanya jama'atun min ashabina, hanya sekelompok saja. Sedangkan wasairi ashabina ila annaha sunnatun. Sedangkan selain dari itu semua sepakat bahwa itu sunnah muakkad. Berarti yang lebih kuat itu kan sunnah muakkad. Jadi Betul, sebenarnya jadi seakan-akan sahabat itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan sama sendiri. Jadi seakan-akan sahabat itu sudah mengatakan bahwasannya dawuhnya Kanjeng Nabi khilafu ummati rahmah itu seakan-akan keliru. Jadi seakan-akan panjenengan cuma memaksakan apa yang menjadi pendapat panjenengan bahwasanya sunnah muakkad itu kudu sunnah muakkad, dan bahwa panjenengan juga seakan-akan menyatakan bahwasanya tidak perlu syiar awak dhewe. Sing jenenge salat jamaah gak perlu dadak syiar, seakan-akan semacam itu. boten ngeten, Gus. Maksud saya itu tersirat dan tersurat lah yang berarti seperti itu. boten ngeten. Jadi pemahaman saya itu dari yang apa yang diterangkan tadi itu gini. Jadi ketika itu dihukumi yang lebih kuat itu adalah fardu kifayah. Ketika tidak ada sholat jamaah sama sekali yang tampak, itu kan kita berdosa semua. Padahal kita sudah melaksanakan sholat jamaah di rumah, ngoten maksud saya. Tapi ketika kita sudah mengambil kesimpulan bahwa yang lebih yang lebih kuat itu sholat sunnah muakkad jamaah itu, ya berarti kita nggak terkena taklif itu, ngoten maksud saya. Loh, maksudnya kan perbedaan ulama antara satu dengan yang lainnya itu kan sudah merupakan keniscayaan yang sudah didahulukan oleh Kanjeng Nabi. Tinggal kita pilih, ngoten itu kan gampang. Ngeten maksud saya. Kita sekarang kan belajar di dalam Fathul Mu'in. Maksud saya gitu. Di Fathul Mu'in ketika diputuskan bahwa ini yang lebih kuat itu fardu kifayah, ya nggak pas. Barang ini jamaatun, sedangkan yang lain itu sunnah muakkad. Ngoten maksud saya. Loh, kan sudah jelas dijelaskan bahwasanya itu terjadi perbedaan pendapat. Kan sudah jelas bahwasanya kita bisa memilih kan. Berarti kalau sama mengatakan bahwasanya harus sunnah muakkad, berarti kan otomatis bahwasanya Anda memaksakan bahwasanya ini kudu. Kan mana berarti sama? Padahal tidak ada kudu di sini. Enggak, tidak ada kudu, saya paham. Cuman ketika di Fathul Mu'in diputuskan itu yang lebih kuat itu fardu kifayah, ya ini nggak pas maksud saya. Karena di tempat lain wasairi ashabina itu sunnah, gitu loh, Gus. Ya saya kenakan berarti kan Anda mengatakan wajib kan, podo berarti itu. Padahal itu tidak. Jadi ya loh, niki sedang ingin memperkosa daune Iana dipaksa untuk sepodo sampai aku loh, pendapat yang lain mengatakan inilah pentingnya ya di musyawarah ngeten niki penting Gus. Nggih ya, bano wis niki lek gak cocok fardu kifayah berarti nggih cek jarno melok fardu ain berarti ya. Mohon suwun. Memang kalau dibikin win-win solutionnya dengan situasi zaman koyo ngene iki ya sing enane sunnah muakkad. Ngoten sing karepe niku. Kadose sairi ashabina ngoten ya. Tapi dari kula sing alim anak enggak
nggarakno wong-wong Maksudnya saiki asabine Mbah Men. Oke, berarti kan lah ngoten. Habis, iki pentingnya disawirno ngoten menggugat dawu-dawune Fathil Min habis iki anak. Wonten main iki jenengan niku atur niki. Nggih wis kula sepakat malah jenengan wis saya kabina wis pun gak ado-ado teko jenengan jarak ini. Ojo waktu ae lho ya. Awak dhewe iki lek terkait masalah jamaah karo Badrus iki luar biasa. Mburi ini kok main masjid gak tau jamaah belas. Bingung ya. Boten kan konsekuensinya Gus tadi itu ya seperti yang diterangkan tadi itu. Kok kini wis jamaah kok kena dosa, Pak? Ngono lho, Pak. Kan yo gak fair maksud saya. Yo gak fair, Pak. Kini wis jamaah kok oleh dosa. Yo kawan gak sembahyang oleh dosa pantes ya. Wis jamaah di omah, lek aku gak teko, wong omahe gak jamaah, Pak. Akhirnya aku jamaah di omah. Loh, si oleh dosa gara-gara tonggo karo sing nang masjid. Gak fair. Temen aku. Hah? Berarti gak temen aku. Bahaya loh, Pak. Bahaya. Temen kata kanan itu. Perasa aku wong maghrib gak sembahyang iki tasku. Tapi aku aku mari sembahyang, ya, aku mari sembahyang, kulo kayak teko, gak sembahyang sampai saiki mari sembahyang. Ayo wis, takon wae. Tapi gak temen aku ya Allah. Maghrib gak sembahyang. Temenan nih takon nang wae. Ya aku. Dijamah. Ya Allah. Sing temen tenan. Matur suwun. Sama sampun. Ngeyel le. Mentang aja Bang Ajeng. Nggih. Kembalikan pada jalur yang Niki napa perlu kula bacakan mawon dari 4 madhabnya mawon langsung. Masalahnya yang namanya khilafiyah tetap itu tidak perlu dibenturkan. Kalau jenengan pengen ben gak dosa, ya jenengan ikut pendapat yang sunnah itu gak dosa. Jenengan mengikuti pendapat yang sunnah itu nggak bisa dihukumi jenengan mendapatkan dosa. Itu loh, berarti kan jenengan salah pemikirannya kan di situ kan. Jenengan memahami lho, pokoknya kabeh kudu nderek sing sunah. Ora ngono dosa lho. Niki lho, pola pikir yang salah di situ. Lek jenengan wis melok pendapat yang mengatakan itu sunnah, jenengan sudah tidak mendapatkan Dosa. Saya itu tidak pernah memaksakan, Pak. Cuman gini, saya itu sebenarnya ya ingin nulungi konco-konco sing sarasen jamaah itu loh sebenarnya. Saya ini menyuarakan akar rumput, Pak. Jadi bukan, iya kadang saya memang jadi kambing hitam, iya. Gak masalah saya. Tapi suara akar rumput ya harus ditimbulkan gitu, Pak. Makasih. Sebenarnya yang di akar rumput itu sudah sepakat. Itu sudah sepakat. Sehingga sepakat juga situ gitu. terus sepakat di kiamat. Wis gak usah diwacane Pak di-share ning ngene grup ngono ya, Pak. Langsung. Jadi kalau terakhir kalau bacakan yang dalam kitab Fikih Madzhabul Arba'ah dan itu tafsilannya semua 4 mazhab itu yang paling kuat dari 4 mazhab semua. Bukan hanya Syafi'iyah mawon nih. Biasanya kan Cak Badrus ini gak marah lek gak petang mazhab ini. Beliau tengriki dawuh Syekh Al-Jazairi beliau dawuh pertama dari kalangan Malikiyah beliau tengriki dawuh qaulu al-Malikiyah qaulu fi hukmil jamaah fi shalawatil khamsi qaulani ahaduma masyhurun wasani aqrabu ila tahqiq. Napa sing pertama yang dikatakan masyhur annaha sunnatun muakkadatun. Ini cuma dikatakan masyhur, tapi wasani aqrabu ila tahqiq yaitu annahu fardhu kifayatin fil balad. Niki Malikiyah.
Hanafiyah qalu sholatul jama'ati bis salawatil khamsi al mafruḍah sunnatu ainin muakkadatin. Kalau Syafi'iyah qalu fi hukmi sholatil jama'ah bis salawatil khamsi al mafruḍah aqwalun indahum ar-rajih minha annaha fardu kifayatin. Terus ternyata justru dalam 4 madhab itu yang paling banyak itu justru malah mendukung yang namanya fardu kifayah. Cuma yang perlu digarisbawahi lek jenengan wis mengikuti yang sunnah, jenengan salat nang omah mboten dosa. Ngaten nggih, untuk tadi sebenarnya saya kurang cocok itu pernyataannya Cak Badrus niku mengatakan bahwa justru yang banyak itu mengatakan sunnah muakkadah. Yang mengatakan fardu kifayah itu segelintir. Itu saya kira tidak seperti itu. Justru kalau panjenengan baca di kutubil fikih, terutama dalam majmu', justru tengene mriku dipun dawakan bahasanya lebih keras daripada yang ada dalam Fathul Mu'in. Kalau Fathul Mu'in nadanya qala Nawawi al-ashah annaha fardu kifayah. Nadanya al-ashah. Pendapat yang ashah, yang kuat mengatakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Maka lawan dari pendapat ini masih bisa dipakai, yaitu sunnah muakkadah. Karena bahasanya pakai al-ashah. Tapi kalau panjenengan baca di dalam majmu'-nya bahasanya mboten-mboten. Dipundawakan dengan majmu'. Qala ar-Rafi'iyyu innahu qaulun lisy-Syafi'i. Was-sahihu annaha fardu kifayatin. Bahasanya malah pakai as-sahih. Was-sahihu annaha fardu kifayah. Maka dalam mustalahat fikih kita, kalau pakai kata as-sahih, muqabil sahih itu al-ghalib fasid, enggak bisa dipakai. Wa huwa alladhi nassa 'alaihi Syafi'i fi kitabil imamah kama dzakarahul musannif. Justru kalau kita itu betul mengaku mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i telah menyatakan secara betul, secara jelas bahwa apa yang namanya sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Memang yang banyak malah fardu kifayah. Cuma kalau memang dirasa ada yang keberatan dengan pendapat fardu kifayah, ya ikut saja yang mengatakan sunnah. Lah aku jamaah nang mau cek dosa itu lek malah fardu kifayah. Kalau ikut sunnah nggak ada dosa. Meskipun satu kampung nggak ada yang jamaah juga nggak ada yang dosa. Karena ikut sunnah. Makanya sangat lucu kalau Cak Badrus itu mengatakan ikut sunnah tapi nggak jamaah nang masjid dosa. Loh, ini pikiran atau kondi ini? Nggak ada pikiran seperti itu. Justru kalau kita mengikuti sunnah, jangankan jamaah di rumah sama istri. Mas yo mau jadi kacong nih temen tay. Ya meskipun seperti itu ya, tapi tetap umpama gak jamaah blas itu gak dosa. Karena memang jamaah itu kalau mengikuti yang sunnah ya gak dosa. Yang dosa itu kalau ikut fardu kifayah. Itu seperti itu. Dan terus kalau kita ya khilaf ini tetaplah pada khilaf itu. Perbedaan itu tetap pada perbedaan, nggak bisa kita paksakan bagaimana. Kalau memang dirasa berat ikut fardu kifayah, ya ikut yang sunnah. Kuatir kula ngototin wemen tibae gak jamaah. Mau otot tapi nama gak jamaah. Wah, itu sungguh ibu. Sungguh nggak bisa itu. Masuk bab sultan nggak boleh. Pertanyaan, awakmu sepakat sunnah apa fardu kifayah? Sunnah. Pertanyaan jawab A atau B. Pertanyaan, sepakat fardu kifayah atau sunnah? Ya sunnah loh. Ya wes berarti selesai. Ya berarti kalau sunnah berarti enggak dosa kan tidak pernah. Iya. Ya wes sudah selesai. Sudah selesai. Oh, sudah selesai ini. Oh, mana-mana. Sudah dijawab. Ya pun alhamdulillahirabbil alamin. Roti adanya. Malam ini telah selesai. Oh, enak potong roti barang ini. Iki campur apa ini budaya Eropa ini. Di roti ini. Sing gawe pun. Tenang aja roti ini. Kadung sak turu. Lah iso ngoten berjamaah berhadiah kuitar ngoten lho. Nggih, ono hukume berjamaah dapat hadiah. Gara-gara kok akhirnya masjidnya nggih fingerprint, Gus. Ora utang di jamaah. Ngono lho. Berjamaah hukumnya apa? Hukumnya dari takmir dapat hadiah. Harus semangat ya di jamaah.
akeh. Akhirnya macin nyai pinjerprit terus. Coba jualnya gitu. Nyalakan dulu. Mari kata jawab tuh sandi. Nyalakan dulu lilin. Monggo maju. Kaliannya. Jangan dibuka kan. Diincep. Ojo tengah-tengah aku nang kayak tak kamu kan. Iya. Main nangis. Kayak orang Nasrani. Atau di orang Nasrani. Kamelo aku. Dingin. Enggak usah. Kayak apa? Naroni. Kata ulang tahun Mas Jong. Ada kata ulang tahun. Terus. Iki tasawuf bil kufri apa ndak iki, Pak? Oke, Bamen. Pak Ketua. Imamul Haromen. Pak Ketua. Monggo. Jong, kami Jong. Bukan lagi Jong. Lili. Enggak, kau Kayak Nasrani jarimu. Kayak Nasrani jari. Apa? Ya tak pernah aku jaju kan. Nah, aku tuh lilin. Sisan deh. Anu. Pak Ketum. Pak Ketum. Men, Jam tengah ya. domen. Ada meja. Iko. Iko ya. Ini tanganmu. Oke, pakai imon. Dijajar kali ngaten lho. Nasrani dah. Jong. Ini Jong. Jajar kali. Sisan wis saiki tuh meni Islam maneh. Ukuran. Yang penting musliman gak kok. Ini tobat ini. Apa gitu Pak ini? Pak Ketum. Kacung, Bing. Bing mati ngono sih. Jong, ayo Jong. Ayo ta. Remis. Pak Ketum. Besar men. Pak Ketum lho. Wis diwakili kacung. Selalu kasih. Wis iki, langsung iki. Pak Ketum, Bos. Pak Ketum wis neni kacung. Pak Ketum. Candi Candi mau candi. Candi. Hah? Oh, cepat terus berarti. Cepat terus mau jalan terus. Cepat terus mau, cepat terus. Terus maju terus, ayo terus. Sampaikan Alma. Ayo terus. Cocok wis, cocok iki Bro. Sampaikan Alma Damal Falah. Ya sunah iki. Nasrani. Di connect Damal Falahunya Alma lho. Meni syahadat maneh meni. Ini di play ta? Mari ini. Oh, Bluetoothnya namanya apa? Bentar. Playkan. Oh, jadi ditarik anak es. Oh, nggih pun. Ya. Ayo monggo. Bang, wis. Kalian. Penyerang loro, jangan keri wis Ayo, barang wis ketokan wis. Sampeyan ketok. Oh. Ketok. Kata ulang tahun. Pakai kita sampean ya terus. Biasa ulang tahun teman-teman. Bim. Ojo gede-gede. Gede, ndak umen kancane. Sampeyan ono. Awet. Iya. Motor di 10 riyen. Wah, menek asik. Alhamdulillah. Kacau kau saya wei. Allahumma sholli ala Muhammad.
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ampun selesai. Kacau gak oleh kacau. Bareng-bareng. Kaur kacau gak oleh. Nggih, Bu, langsung diakhiri nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, sama selesai. Mugi estu bola-bola tetap selalu kompak, tetap selalu napa namine istiqomah untuk sawir, selalu napa namine meluangkan waktu untuk musyawaratul muhin. Ya, terakhir penutup saking kawula bola-bola nyuwun ngapunten dumateng kula presiden menawi wonten kalimat ingkang boten patos sae karena memang doang. Kondisi ini memang biasanya pun bola-bola menawi musyawarah ngeten iki guyon ngeten iki biasanya untuk menghidupkan suasana mas seperti itu. Biasanya betul tegang-tegang gitu. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا انا نسالك العفو والعافيه والمغفرة الدائمه في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار رفعت الحسن ربنا حبب بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين قرننا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلق علينا كل غالبة لنا منك بخلائنا والحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا جدنا ربنا إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا واقض جميع حاجاتنا حاجات الدنيا والآخرة وقنا سدنا فإنك تعلم ما في نفس الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.